Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dibentuknya Komite Nasional di tingkat pusat. 2. Mengusulkan dibentuknya Tentara Kebangsaan. 3. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pembentukan Komite Nasional. 5. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, yang merupakan hasil sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah nomor ... Oke, PPKI ini merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Oke, PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus ya. 7 Agustus 1945 ya. Nah, ketuanya itu adalah Insinyur Soekarno ya. Ketuanya Insinyur Soekarno. Wakil ketuanya itu Bapak Muhammad Hatta ya. Terus penasehatnya Bapak Ahmad Subarjo ya. Oke, PPKI ini melaksanakan 3 kali sidangnya. Melaksanakan sidang sebanyak 3 kali ya, yaitu tanggal 18 sidang pertama, tanggal 19 sama tanggal 22 Agustus ya. 1945 ya. Oke. Nah, pada sidang pertama yang 18 Agustus ini, nah, isi apa yang dibahas pada sidang pertama itu, yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang kedua itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden ya waktu itu ya. Presidennya waktu itu adalah Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Terus yang ketiga adalah pembentukan komite nasional ya. Nah, inilah sidang pertama dari PPKI ya. Oke, terus yang kedua, sidang kedua yang tanggal 19 Agustus ini kita bahas semua dulu ya, biar lebih detail gitu ya. Karena belum tentu yang keluar ini karena soal ini kan sidang kedua PPKI, belum tentu yang keluar nanti sidang keduanya, bisa aja sidang pertama atau sidang ketiganya ya. Oke, sidang keduanya yang pada tanggal 19 Agustus yang dibahas itu apa aja sih? Ada 4 hal pokok, yaitu yang pertama adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi wilayah RI menjadi 8 provinsi ya. Jadi tentu saja penunjukan sekaligus saat itu ditunjuk gubernurnya siapa aja waktu itu ya. Terus yang kedua, menetapkan 12 departemen dan menterinya ya. 12 departemen ya. Kalau sekarang kan namanya kementerian ya. Terus yang ketiga, mengusulkan terbentuknya Tentara Kebangsaan ya. Itu adalah Tentara Kebangsaan. Isi sidang kedua ya. Terus yang keempat itu pembentukan Komite Nasional setiap provinsi ya. Jadi Komite Nasional di setiap provinsi ya. Nah, inilah yang dibahas pada sidang kedua PPKI ya. Coba kita lihat ya, nanti kita lanjutin yang sidang ketiganya ya. Oke, coba nih, wilayah RI menjadi 8 provinsi, 12 departemen, Tentara Kebangsaan, dan Komite Nasional di setiap provinsi. Coba lihat nih, dibentuknya Komite Nasional di tingkat pusat, ini sidang pertama ya, kurang tepat. Mengusulkan terbentuknya Tentara Kebangsaan ya, Tentara Kebangsaan. Oke, benar. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar, ini sidang pertama ya. Pembentukan Komite Nasional di setiap provinsi, ini benar. Menetapkan 12 departemen beserta menterinya, ini benar juga ya. Berarti 3, 4, 5 yang benar. Coba 2, 4, 5 ya. 1, 3 salah ya.
2, 3, 3-nya salah ya. 1, 2, 1-nya salah ya. 3, 4, 3-nya kan salah kan? Ini kan salah 3-nya, berarti ini salah ya. Berarti yang benar adalah 4 dan 5 ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke. Sebagai tambahan kita bahas yang sidang ketiga PPKI, yaitu 22 Agustus ya, tanggal 22 Agustus 1945. Apa aja sih yang dibahas waktu itu? Yang dibahas waktu itu adalah tentang penguatan organisasi Komite Nasional ya. Jadi yang dibahas lagi itu adalah Komite Nasional ya. Komite Nasional, dan disahkan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 ya. Terus yang kedua, topik yang dibahas itu adalah partai tunggal, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia, sebagai partai tunggal atas usul Presiden Soekarno. Tapi perannya ini itu tetap dialihkan jadi Komite Nasional Pusat ya. Komite Nasional Indonesia Pusat ya. Jadi itu memang ada isu saat waktu itu ya. Terus yang ketiga itu adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat ya. Itu pembentukan BKR. BKR ini adalah Badan Keamanan Rakyat. Beda sama tentara kebangsaan, agak beda ya. Oke, sehingga tapi yang ditanya itu kan sidang kedua PPKI ya. Sidang kedua PPKI itu ini isinya. Wilayah RI menjadi 8 provinsi, dibentuk 12 departemen, pembentukan tentara kebangsaan. Yang keempat adalah komite nasional di setiap provinsi ya. Tadi jawabannya yang tepat adalah yang E ya. Oke. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga adalah: A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. B. Menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah, ini harusnya pemerintah dan penyelenggara negara lain, untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. C. Coba C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang D. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. E. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat yang berdasar permusyawaratan perwakilan. Oke. Bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga itu apa bunyinya? Bunyinya itu disebutkan bahwa negara yang berkedaulatan berkedaulatan rakyat, yaitu berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan ya. Oke. Yaitu berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan ya. Berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan ya. Perwakilan ya. Perwakilan. Perwakilan. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa arti kandungan ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk itu terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat nih, harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan ya. Jadi pokok pikirannya ini ada pada Pancasila sila keempat. Ini sebenarnya dia ini pokok pikiran dari sila keempat ya. Sila keempat. Oke.
Nah, kalau kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan ya. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke. Kesepakatan bahwa isi preambul Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta terjadi pada titik-titik. A. Sidang pertama BPUPKI, B. Sidang kedua BPUPKI, C. Sidang PPKI, D. Sidang paripurna DPR RI, E. Sidang paripurna MPR. Oke. Jadi kalau yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan pembentukan dasar negara, pembentukan dasar negara ini berkaitan dengan BPUPKI ya. Beda halnya kalau yang berhubungan pengesahan. Kalau pengesahan dasar negara ini berkaitan dengan PPKI. Artinya yang ini pasti salah, ya enggak? Oke. Nah, BPUPKI sendiri ini mengadakan 2 kali sidang ya, 2 kali sidang ya. Sidang yang pertama Sidang yang pertama dilakukan pada tanggal apa? Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya. 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 ya. Terus sidang yang kedua ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 ya. Oke. Nah, apa sih yang dibahas pada sidang pertama BPUPKI? Pada sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini membahas tentang rumusan dasar negara. Ini lebih ke rumusan dasar negara ya. Nah, kalau sidang kedua BPUPKI ini berkaitan dengan apa? Kayak blueprintnya, maksudnya bentuk rumusan yang siap dijadikan, siap diresmikan gitu, siap disahkan ya. Jadi yaitu preambul undang-undang diambil dari Piagam Jakarta ya. Preambul itu pembukaan ya. Preambul Undang-Undang Dasar dari Piagam Jakarta ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari soal ini, kesepakatan bahwa isi preambul Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta terjadi pada sidang kedua BPUPKI ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, perhatikan bagian berikut. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, X. Nah, ini kan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ya. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan, huruf X seharusnya diisi oleh titik-titik A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Peraturan daerah provinsi, C. Ketetapan MPR, D. Undang-undang, E. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Oke, jadi kita tulis dulu apa aja sih urutan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Urutannya apa aja sih? Yang pertama pasti Undang-Undang Dasar 1945. Ini konstitusi tertinggi di negeri ini ya. Yang kedua adalah ketetapan MPR, berarti TAP MPR ya. Yang ketiga itu adalah
undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang ya. Undang-undang atau perpu ya. Perpu ini adalah peraturan pengganti undang-undang ya. Oke, yang keempat itu peraturan presiden ya. Peraturan presiden. Yang kelima, peraturan pemerintah. Nah, apa bedanya peraturan pemerintah sama peraturan presiden ya? Peraturan presiden dikeluarkan oleh presiden, peraturan pemerintah contohnya dikeluarkan oleh menteri ataupun pejabat-pejabat tinggi ya, pejabat tinggi negara ya. Jadi ini peraturan pemerintah. Terus yang keenam, ini ada peraturan daerah provinsi ya. Perda provinsi ya. Provinsi. Terus yang ketujuh ada perda kabupaten atau kota ya. Kabupaten kota ya. Oke, coba kalau kita lihat urutannya ini, peraturan presiden, peraturan pemerintah. Nah, di bawahnya itu ada apa? Ada peraturan daerah provinsi, yaitu yang B ya, perda provinsi ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan ketetapan MPR berada di bawah titik-titik. A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Ketetapan MPR, C. Perpu, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan daerah. Oke, aturan dasar hukum yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Oke, urutannya yang pertama adalah, yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Undang-Undang Dasar NKRI ya, 1945 ya. Yang kedua itu adalah ketetapan MPR. Nah, ketahuan kan urutannya bahwa tetap MPR di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Undang-undang atau perpu ya. Yang keempat itu adalah peraturan presiden. Yang kelima itu adalah peraturan pemerintah. Yang keenam itu adalah peraturan daerah provinsi, perda provinsi ya. Yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota ya, perda kabupaten kota ya. Oke, jadi kalau di bawah TAP MPR ini berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke. Andi ikut kegiatan donor darah yang diselenggarakan di kelurahan. Tindakan Andi termasuk penerapan nilai Pancasila yang terdapat pada sila titik-titik. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Oke, jadi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu meliputi, ini menyangkut nilai dasar ya, ini nilai dasar Pancasila ya. Dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila itu meliputi, yang pertama adalah nilai religius atau nilai ketuhanan ya. Ketuhanan. Terus yang kedua adalah nilai
kemanusiaan. Yang ketiga itu nilai kebangsaan atau nilai persatuan ya. Nilai kebangsaan. Yang keempat itu ada yang namanya nilai kerakyatan ya. Sila keempat ini berdasarkan urutan silanya ya. Kerakyatan. Yang kelima itu ada nilai keadilan. Nah, kalau kegiatan ikut donor darah yang diselenggarakan di kelurahan, kalau menyangkut donor darah kan berarti membantu orang lain gitu ya, membantu nyawa orang lain. Kan donor darah kan dibutuhkan ketika orang membutuhkan darah, bisa jadi saat kecelakaan atau apa ya. Oke, tindakan Andi termasuk penerapan nilai sila yang terdapat pada sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, jawaban yang tepat adalah yang kedua ya, yang E ya. Oke, yang B.